datang di podcast kami. Tempat untuk ngobrol seru, namun penuh wawasan tentunya. Pada kesempatan kali ini, saya mengundang satu narasumber kita nih. Dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, yaitu tepat di samping saya, Saudara Kalsa Sejabat, yang akan berbagi pengalamannya serta ceritanya terkait dengan topik kita kali ini, yaitu bencana hidrometeorologi. Kepada Saudara Kalsa terlebih dahulu, apakah Saudara berkenan untuk memperkenalkan diri Anda? Baik, terima kasih atas undangannya kali ini. Perkenalkan, nama saya Kalsa Sejabat, saya selaku mahasiswa pendidikan geografi tahun 2024 dan sekarang saya berhubung di semester 4. Sekian perkenalan saya. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Kalsa yang telah menerima undangan kami dengan penuh hangat. Nah, sebagai konsep awal, kebencanaan hidrometeorologi itu seperti apa sih dan bagaimana mekanismenya menurut Saudara? Jadi, menurut penelitian atau jurnal yang saya temukan, bencana hidrometeorologi itu sederhananya itu adalah tidak sederhana yang sering kita dengar seperti banjir yang melakukan rumah. Ia bukan tentang hanya banjir yang datang tiba-tiba melakukan rumah, tetapi juga tentang musim kering yang pelan-pelan menguras sumber air dan melemahkan kehidupan masyarakat. Sederhananya, bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang berasal dari interaksi antara atmosfer dan air. Contoh yang bisa kita lihat nih, seperti tahun 2025 kemarin, ada itu bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Yang dimana saat itu kan hujan turun sangat intens, yang sangat tinggi selama beberapa hari tanpa jeda. Sungai-sungai itu tidak mampu menahan volume air sehingga air itu meluap ke pemukiman warga. Banyak daerah yang dulu menjadi genangan yang luas berwarna coklat akibat percampuran dengan lumpur. Namun jika kita melihat penyebabnya itu bukan hanya karena faktor alam. Ada juga karena itu perubahan tata guna lahan, penyempitan daerah aliran sungai dan berkurangnya pemukiman di daratan rendah dan bantaran sungai. Artinya hujan ekstrim ini sebenarnya hanyalah pemicu. Sedangkan yang membuatnya itu menjadi bencana banjir adalah penantanan wilayah dan aktivitas manusia. Kita bisa melihat contoh nih, seperti yang di Jakarta pada tahun 2020 terjadi banjir yang dimana itu karena hujan ekstrim pada malam tahun baru. Nah, curah hujan yang sangat intens itu mencapai sekitar 300 mm hanya dalam satu hari itu. Nah, akibatnya ini merupakan salah satu curah hujan yang sangat tinggi dalam pengamatan. Jadi dalam perspektif geografi, bencana itu tidak dilihat dari sebagian faktor alam, tetapi juga dari aktivitas manusia seperti yang dulunya wilayahnya adalah wilayah hutan yang dapat menyerap aliran sungai. Akibat dari hujan yang sangat tinggi ini, banjir di Jakarta itu jadi lebih cepat diakibatkan oleh dari wilayah dataran yang sudah dibeton dan resapan air itu yang sudah sangat berkurang. Nah, ketika datang hujan tinggi, banjir juga akan semakin cepat terjadi. Gitu kira-kira. Kalau dari penjelasan Saudara Kalsa tadi ini, jika semuanya berawal dari peristiwa hidrometeorologi, hujan dan kekeringan, yang mana yang lebih parah untuk kondisinya? Sebenarnya tidak mudah untuk mengatakan yang mana itu lebih parah ya. Hujan ekstrim memang sering terlihat lebih dramatis dan dampaknya itu kan langsung terlihat. Misalnya jika seperti kemarin lah yang banjir yang di Sumatera Barat itu kan dampaknya itu langsung sangat tinggi, seperti rumah terendam, jalan terputus, bahkan beberapa kasus bisa menimbulkan banyak korban jiwa akibat dari banjir ini. Misalnya banjir bandang Sentani Papua pada tahun 2019, hujan deras yang menyebabkan material dan pegunungan turun bersama air sehingga terjadi banjir bandang yang menghancurkan rumah dan infrastruktur dalam hitungan yang waktu yang sangat cepat. Namun kalau kita bicara tentang kekeringan, kekeringan ini sering disebut sebagai silent disaster, yang dimana atau bencana yang datang secara perlahan. Contohnya
di wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Dan ketika El Nino cukup kuat, banyak daerah yang mengalami kekurangan air bersih, sumur mengering, dan produksi pertanian itu menurun drastis. Dampaknya tidak selalu terlihat seperti banjir, tetapi bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maka dari itu, kajian kebencanaan itu tidak hanya melihat hazard atau bahayanya, tetapi juga kerentanan masyarakat, kapasitas menghadapi bencana, dan ketika bahaya bertemu dengan kerentanan tinggi dan kapasitas rendah, maka disitulah bencana itu terjadi. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang banjir itu lebih parah atau yang kemarau itu lebih parah. Nah, jika melihat berbagai berita nih yang muncul di TV atau liputan berita lainnya yang terjadi di Indonesia, antara bencana banjir dengan kekeringan. Memang sebagian memang berbeda dengan ini. Indonesia itu kan berada di wilayah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Fenomena El Nino dan La Nina mempengaruhi distribusi hujan. El Nino itu biasanya memperkuat kekeringan, sedangkan La Nina itu meningkatkan potensi hujan ekstrim dan bisa menimbulkan banjir. Misalnya pada periode La Nina tahun 2020 sampai 2022, yang banyak wilayah Indonesia mengalami peningkatan curah hujan di atas normal. Namun ada faktor lain yang sering luput perhatian, yaitu perubahan tata ruang. Urbanisasi yang sangat cepat itu bisa membuat kota berkembang tanpa mempertimbangkan kapasitas lingkungan. Banyak daerah resapan berubah menjadi perumahan, ada kawasan komersial, sungai yang sering menyempit karena pembangunan di sekitarnya. Akibatnya itu hujan yang dulu biasanya bisa diresapan oleh wilayah tertentu sekarang langsung tergenang akibat dari kurangnya resapan air, dan sungai itu semakin menyempit. Jadi frekuensi banjir yang sangat tinggi itu tidak terlalu berarti hujannya yang lebih sering, tetapi juga karena faktor aktivitas manusia seperti tadi yang pembangunan yang sangat begitu cepat, urbanisasi yang diakibatkan oleh urbanisasi dan sebagainya. Tanggal satu studi kasus seperti badai senyar pada akhir tahun 2025 disebut oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Nah, menurut saudara, mengapa itu masih tetap bisa terjadi? Dalam ilmu meteorologi, istilah mustahil itu sebenarnya jarang digunakan. Yang ada hanyalah probabilitas yang sangat kecil. Secara umum, siklon tropis terbentuk jika beberapa syarat terpenuhi. Pertama itu, suhu di permukaan laut itu harus mencapai minimal sekitar 26 sampai 27 derajat Celcius. Yang kedua, atmosfernya itu dalam kondisi labil. Yang ketiga itu jarak dari khatulistiwa itu cukup jauh dan wind-shear-nya rendah. Karena Indonesia itu merupakan dekat dengan garis khatulistiwa, peluang terbentuknya siklon tropis memang sangat kecil, tetapi tidak berarti nol ya. Nah, contohnya nih, pernah terjadi pada siklon tropis Seroja pada tahun 2021 yang berdampak besar pada wilayah Nusa Tenggara Timur. Walaupun pusat siklonnya berada di sekitar Laut Timur, dampaknya itu sangat terasa di wilayah Indonesia seperti banjir, longsor besar di Flores dan sekitarnya. Peristiwa seperti itu menunjukkan bahwa dinamika atmosfer sangat kompleks. Ketika suhu meningkat dan kondisi atmosfer mendukung, fenomena yang jarang terlihat atau terjadi bisa saja muncul. Mengapa pula dengan hujan intensitas yang tinggi masih bisa terjadi pada musim kemarau? Ini memang sering membuat masyarakat bingung. Secara umum kan musim kemarau itu di Indonesia terjadi sekitar bulan April hingga Oktober. Tetapi itu bukan berarti tidak ada hujan pada musim kemarau ya. Ada juga beberapa faktor yang memicu hujan ekstrim di luar pola musim. Pertama itu ada anomali muka laut, yang dimana ketika suhu air laut itu lebih hangat dari normal, dan uapannya meningkat sehingga suplai uap ke atmosfer itu menjadi lebih besar.
Yang kedua adalah fenomena atmosfer seperti Median Julian Population atau MJO. Yang mana MJO ini adalah fenomena gelombang atmosfer yang bergerak dari barat ke timur di wilayah tropis dan bisa meningkatkan aktivitas awan hujan selama beberapa minggu. Nah, ketika fase aktifnya ini melewati Indonesia, maka hujan lebat bisa terjadi bahkan pada musim kemarau. Yang ketiga itu faktor lokal. Misalnya di kota-kota besar nih kan, berkurangnya vegetasi dan meningkatnya permukaan beton itu dapat menyebabkan banjir air hujan tidak mudah meresap ke tanah karena area-area sampahnya sudah sangat kecil. Baik, kalau menurut saudara Alfa sendiri, apakah kita ini selaku masyarakatnya sudah benar-benar siap untuk menghadapi bencana hidrometeorologi yang akan datang? Kalau melihat pengalaman di Indonesia ya, sebenarnya kita memiliki ketahanan sosial yang kuat. Setiap kali ada bencana kan, masyarakat Indonesia ini menunjukkan solidaritas yang tinggi seperti gotong royong, memberikan bantuan seperti kemarin kan ada itu sumbangan-sumbangan dari masyarakat dari Sumatera Barat. Nah, namun kalau ketangguhan sosial ini juga tidak cukup untuk menghadapi bencana-bencana ini. Misalnya nih, yang dimana banyak daerah yang masih menghadapi masalah struktural seperti bantaran sungai, pembangunan di daerah yang rawan longsor, dan berkurangnya daerah resapan. Contohnya bisa kita lihat di beberapa kota besar di Jawa. Setelah banjir surut, aktivitas masyarakat kembali normal, tapi pola pembangunan sering tidak berubah. Artinya kita sering kuat dalam merespon bencana, tetapi belum sepenuhnya dalam mencegah. Menurut pandangan saudara sendiri nih, terkait dengan masyarakatnya, apakah mereka bisa dapat memahami atau sudah belajar terkait dengan bencana yang terjadi sebelum-sebelumnya? Dalam psikologi bencana ada dua konsep yang menarik yang perlu. Pertama itu optimis bias, yaitu adalah kecenderungan seseorang bahwa merasa bahwa risiko itu lebih baik mungkin terjadi pada orang lain daripada pada dirinya sendiri. Contohnya nih, seseorang mungkin tahu bahwa rumah di dekat sungai itu berisiko banjir kan, tetapi merasa banjir besar mungkin tidak akan sampai ke rumahnya. Yang kedua, normally bias, yaitu kecenderungan menganggap situasi akan tetap normal meskipun tanda-tanda bahaya sudah muncul. Misalnya ketika ada peringatan hujan ekstrim atau potensi banjir, sebagian orang tetap menunda evakuasi karena merasa situasi akan tetap aman. Kedua bias psikologis ini sering membuat pembelajaran dari bencana tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Wow, cukup rinci dan jelas ya buat saudara Kalsa terkait pemaparan hasil pengalamannya. Nah, menurut saudara Kalsa, jika harus memberi rating kesiapan kita menghadapi bencana hidrometeorologi ini, kira-kira menurut saudara kita bisa merating dinilai angka berapa? Kalau saya kasih rating ya misalnya, mungkin saya akan beri rating 6 dari 10. Karena kan mungkin tidak ada kemajuan yang cukup signifikan. Sekarang kan Indonesia sudah memiliki sistem peringatan dini yang lebih baik dibandingkan dua dekade lalu. Namun lembaga seperti BMKG dan BNPB juga semakin terintegrasi dalam memberikan informasi dan respon terbaru. Nah, tantangan kita semakin besar. Kerentanan sosial dan ekologis masih tinggi, terutama karena perubahan tata boga lahan, urbanisasi cepat, ketimpangan ekonomi. Nah, selama faktor-faktor yang saya katakan tadi itu masih belum ditangani dengan serius, maka bencana hidrometeorologi akan terus berlanjut dan tantangan besar akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Baik. Wah, obrolan kita hari ini sudah cukup seru kan? Sangat membuka wawasan kita tentunya. Dari diskusi kita kali ini,
kita jadi sadar bahwa bencana hidrometeorologi bukan hanya soal alam, tapi juga soal bagaimana manusia itu menjaga lingkungan sendiri. Semoga dari obrolan ini kita bisa menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang akan datang. Terima kasih kepada narasumber Saudara Kalsa Sijabat kita hari ini yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Saya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. See you next time.